Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur pada Allah di hari ini. Allah rahmati kita untuk kembali duduk di tempat yang mulia ini dengan agenda dan tujuan mulia untuk mengkaji kitabullah. Dan semoga Allah rahmati kita pemahaman yang benar, dan semoga Allah rahmati kita untuk mengamalkannya. Salawat dan salam kita hadiahkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan melalui kajian ini kita terus berupaya untuk menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, bil khusus dalam kehidupan rumah tangga kita, hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Selanjutnya tidak lupa kita mendoakan muallif, penulis kitab fikih sunnah ini, yaitu Said Sabiq. Semoga apa yang kita baca, kita kaji, kita pelajari dari kitab yang beliau tulis ini, pahalanya juga mengalir kepada beliau dan menerangi kubur beliau hingga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita awali dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa yang harus dilakukan oleh istri saat menghadapi masa iddahnya. Perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa iddah itu ada batasnya. Jika dia wanita yang sedang hamil, maka iddahnya berakhir saat dia melahirkan. Ya, sesaat dia melahirkan, maka masa iddahnya selesai. Artinya di masa nifas seorang wanita yang baru melahirkan, misalnya ada datang laki-laki mau menikahi dia, maka boleh laki-laki tersebut menikahi perempuan yang baru melahirkan itu. Jika perhitungan iddah berpatokan dengan bulan, maka dimulai dari sejak terjadinya perceraian atau kematian suami tanpa menyempurnakan 3 bulan atau 4 bulan 10 hari. Jika perhitungan iddah berpatokan dengan haid, maka baru berakhir setelah mengalami 3 kali haid yang tentunya diketahui oleh wanita itu sendiri. Artinya yang memahami dia selesai adalah dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa-masa iddah ini apa yang harus dilakukan oleh seorang istri atau wanita yang baru saja mendapatkan masa iddah? Wanita yang menjalani iddah, pertama dia harus tetap tinggal di rumah suami sampai masa iddahnya habis. Ya, dia harus tetap di sana, nggak boleh pergi kemana-mana. Dia tidak boleh pindah dari rumah tersebut.
dan suaminya tidak boleh menyuruhnya pindah. Kalau bahasa yang terkenal, kupulangkan engkau ke rumah orang tuamu. Nah, gitu ya. Tak boleh ada laki-laki yang ngomong begitu. Kalau ada laki-laki yang ngomong begitu, itulah tandanya dia tidak tahu agama. Ya, dia tidak tahu perintah Allah untuk wanita yang sedang mendapatkan masa iddah. Jika talak atau perceraian terjadi saat istri berada di luar rumah suami, maka dia harus segera kembali setelah mengetahuinya. Misalnya kalau kemarin ada bahasa talak yang bersyarat, kalau engkau keluar melewati pagar rumah, saya talak kamu. Atau kalau kamu keluar melewati pagar rumah, maka jatuhlah talakku untukmu. Dia lupa, pergi dia, ya, shopping atau apa, jatuh talaknya, langsung jatuh talaknya. Ingat dia, jangan pergi lagi ke tempat yang lain, langsung pulang ke rumah. Kenapa? Karena dia sedang menjalani masa iddah. Sesaat talak jatuh, maka perempuan sedang menjalani masa iddahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita semuanya, kepada suami, kepada istri, kepada pasangan yang pernikahannya baru sepekan, baru 2 pekan, 2 bulan, 2 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, semuanya hukumnya sama. Allah berfirman, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat atau menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Ibnu Abbas mengatakan bahwa perbuatan keji yang terang atau al-fahishah al-mubayyinah adalah menunjukkan diri kepada keluarga suami. Artinya di masa iddah itu dia pergi keluar dari rumah itu. Itu diantara fahishatim mubayyinah tadi. Atau jelas-jelas perempuan itu berbuat keji, berbuat zina depan mata suaminya, namanya fahishah mubayyinah. Itulah hukum-hukum Allah. Dan siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, kalau kita mau mengetahui secara umum apa saja, bagaimana saja tentang iddah, tentang talak, tentang iddah, hak-hak wanita yang ditalak oleh suaminya, maka rujukannya surah At-Talaq seluruh ayatnya. Furaihah binti Malik bin Salman bin Sinan, saudara perempuan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, menuturkan bahwa dirinya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon diizinkan kembali kepada keluarganya, Bani Khudrah, karena suaminya meninggal saat mengejar budak-budaknya yang melarikan diri. Ketika sampai di Tarafah Al-Qudum, salah satu nama tempat di dekat Madinah Al-Munawwarah, mereka berhasil dikejar tapi kemudian melawan dan membunuhnya. Karena itu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku boleh kembali kepada keluargaku karena rumah yang ditinggalkan suamiku bukanlah miliknya dan dia pun tidak meninggalkan nafkah. Tutur Furaihah, Rasulullah SAW menjawab, ya, engkau boleh kembali ke rumah keluargamu.
Lalu Furaihah melanjutkan, aku pun pulang, tapi saat baru saja sampai di kamar atau masjid, Rasulullah memanggilku atau menyuruh orang memanggilku seraya bertanya, apa masalahmu? Artinya apa masalahmu? Kenapa nggak tinggal di rumah suamimu saja? Karena kan masa iddah. Maka aku menceritakan kembali kejadian yang menimpa suamiku. Setelah itu beliau bersabda, tinggallah di rumahmu saat ini sampai masa iddahmu habis. Kemudian aku menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Dan di masa Utsman bin Affan, aku ditemui oleh pesuruhnya untuk bertanya tentang masalah masa iddah. Maka ku ceritakan semuanya dan Utsman pun menerapkannya atau menjadikan itu undang-undang. Bagi setiap istri perempuan, wanita yang ditalak oleh suaminya, baik talak cerai bain ataupun talak raj'i ataupun talak ditinggal mati, ya, maka dia tetap tinggal di rumah suaminya sampai selesai masa iddah, baik 3 bulan kalau dia talak bain kubro, atau talak 4 bulan 10 hari kalau dia talak ditinggal mati oleh suaminya. Umar juga menyuruh wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya agar tidak melakukan perjalanan dan melarang mereka haji. Namun ada pengecualian bagi wanita Badawi. Artinya wanita yang memang kebiasaannya nomaden, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini sekarang mungkin masih ada orang yang seperti itu. Jika suaminya meninggal, dia boleh pergi bersama keluarganya bila mereka selalu berpindah-pindah. Secara umum pendapat yang disampaikan tadi, beberapa pendapat ulama tadi dibantah oleh Aisyah, Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid, Hasan al-Basri dan Atha. Begitu pula Ali dan Jabir. Menurut keterangan suatu riwayat, Aisyah mengeluarkan fatwa, wanita yang ditinggal mati suami boleh keluar selama menjalani masa iddahnya. Tapi keluar yang dimaksud bukan keluar untuk hal-hal yang biasa dilakukannya, pengajian, ketemu sama siapa, bukan itu. Nah, saya lanjutkan. Aisyah radhiyallahu anha sendiri membawa pergi adiknya yang bernama Ummu Kulsum untuk berumrah ke Makkah saat suaminya Talha bin Ubaidillah terbunuh. Abdul Razak menuturkan dari Ibnu Jurayj bahwa Atha menyampaikan pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Allah azza wa jalla hanya menyatakan wanita menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari dan tidak menyatakan harus beriddah di rumahnya, sehingga boleh beriddah di tempat yang dia inginkan. Artinya walaupun dia keluar, tetap menjaga dirinya jangan sampai menarik laki-laki lain untuk menikahinya. Ini dia sebenarnya catatannya itu. Artinya kalau seandainya ada wanita yang begitu cantik rupanya, gitu ya, sehingga jangankan dia bermake up, dia jalan aja cantiknya udah terasa gitu. Paham ya Pak ya? Banyak yang ini jangan sampai dia keluar sehingga memikat orang lain. Ya, kalau bahasa orang sekarang itu nggak jarang janda itu lebih cantik Pak daripada dari apa Pak? Istri sendiri Pak. Ini panjenengan kalau percaya tidak percaya, ada suatu negara namanya Mauritania. Mauritania ini berada di posisi paling barat benua Afrika. Jadi dia berada di Afrika Utara. Urutannya begini:
Sudan, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazairiyah, Maroko, Mauritania. Ini semua negara Arab yang berada di Eropa, yang berada di Afrika. Yang paling akhirnya itu namanya Mauritania. Di Mauritania ini, Pak, perempuan janda menjadi kebanggaan, Pak. Sehingga di sana ada namanya suk janda, pasar janda, Pak. Isinya perempuan janda, ada yang baru diceraikan, ada yang lalu ditanya, kenapa kalian bangga jadi janda? Mereka pandai bilangnya, janda itu lebih cantik daripada perawan. Kenapa? Lebih berpengalaman. Makanya janda di sana, Pak, ada laki-laki itu mau menikahi janda, harganya lebih mahal, Pak, daripada menikahi yang perawan. Nah, itu terjadi di sana, Pak. Oke, saya Saya kembalikan pada tema kita. Jadi ketika ada seorang perempuan yang memang wajahnya tidak dipungkiri sangat memikat, maka lebih baik bagi dia tinggal di rumahnya. Walaupun di beberapa kitab fikih disebutkan, misalnya ada laki-laki yang saya punya sahabat, kita karena dekatnya seperti keluarga. Qadarullah dia sakit. Nggak jarang seperti terjadi di Medan itu, guru-guru kami bilang begini. Jadi kalau misalnya di antara kami ini meninggal, dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal tolong nikahin istri saya ya. Begitu, Pak. Saking dekatnya itu, Pak. Misalnya terjadi seperti itu, laki-laki boleh ngasih isyarat. Nanti kalau masa iddahnya habis, tolong pot yang itu dipindah ya ke depan rumah. Itu bahasa isyarat itu, Pak. Nah, setelah masa iddahnya habis, kalau potnya pindah ke depan rumah, berarti ada tanda, Pak. Tanda dia setuju akan dihitbah oleh laki-laki itu, Pak. Dan itu boleh dilakukan. Tetapi kalau sengaja memikat, ini tidak boleh. Makanya ada bahasa perintah untuk la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Kalian tidak boleh mengeluarkan mereka dan mereka tidak boleh keluar dari rumahmu. Ini menunjukkan bahwa harus benar-benar dijaga masa iddah itu sampai selesai masanya. Ya, tidak boleh dibuat untuk menarik siapapun dari kaum laki-laki. Abu Dawud juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu bahwa ayat yang berada dalam surah Al-Baqarah 240, firman Allah yang artinya, akan tetapi jika mereka pindah maka tidak ada dosa bagimu atau wali atau waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka sendiri. Ayat ini menghapus ketentuan wanita tidak boleh keluar dari rumahnya atau laki-laki tidak boleh mengeluarkan mereka dari rumahnya. Nah, ayat ini turun, maka batal, kata Ibnu Abbas, batal ketetapan bahwa perempuan harus tinggal di rumahnya selama masa iddah. Dengan catatan, perempuan ini boleh keluar dari rumahnya untuk melakukan sesuatu yang wajar dilakukan oleh perempuan. Misalnya belanja, ketemu dengan teman-teman yang perempuan-perempuan, datang majelis taklim perempuan-perempuan. Nah, ini boleh dilakukan. Kemudian ditetapkan hukum waris untuk menghapus keharusan memberi tempat tinggal, sehingga wanita boleh menjalani iddah di mana saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di sini saya mau kembali untuk menegaskan
Kisah yang tadi tentang Furaihah tadi menunjukkan bahwa apa yang dimiliki oleh suami belum tentu itu punya dia sepenuhnya. Bayangkan kalau seandainya ada laki-laki punya rumah sepenuhnya punya dia itu. Artinya kan jadi waris. Warisnya kan bukan hanya perempuan, tapi ada anak-anaknya, ada saudara-saudaranya, ada kakek, ada nenek. Sehingga dia kalau ada laki-laki punya rumah atas nama dia, nama laki-laki itu, maka sebenarnya dalam syariat Islam perempuan ini keberadaannya sedang di ujung tanduk. Kenapa? Karena dia berada di rumah ahli waris, bukan rumah milik dia. Kenapa rumahnya itu milik ahli waris? Sehingga kalau ahli waris bilang begini, mohon maaf Bu, ini rumahnya mau kita jual, ya Pak ya? Maka ahli waris berhak menjualnya, dan perempuan harus pindah dari tempat tersebut. Maka dari awal Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan bahwa penting untuk memisah harta suami dan istri. Penting. Kalau suami sangat jago mencari uang, ya sayangi istri Anda, kasih dia rumah. Ini rumah atas nama saya, ini rumah atas nama kamu. Oke? Kalau kita meninggal, rumah ini ahli waris, tapi rumah itu milik istri. Kenapa? Ini rumah kamu, kita bilang. Ini mobil atas nama saya, ini mobil atas nama kamu. Jadi kalau saya mati, yang dibagi yang ini, yang itu punya kamu. Gitu Pak ya. Karena syariatnya kalau laki-laki punya rumah atas nama dia menjadi milik ahli waris. Naasnya udahlah nggak punya rumah, ngontrak lagi Pak. Ya, nanti ketentuannya akan kita bahas lagi. Hukum keluar rumah bagi wanita yang sedang iddah. Maka penting diperhatikan Pak. Dari sekarang pisahkan harta ataupun tulis harta atas nama masing-masing. Penghasilan saya per bulan 50 juta kali 12 kali 20 tahun kami menikah, ditulis Pak. Oke. Istri punya harta 50 juta kali 12 bulan kali berapa tahun, ya, itu mungkin hartanya nggak bergerak. Kenapa? Karena laki-laki yang wajib ngasih nafkah Pak. Laki-laki yang wajib ngasih nafkah, hartanya bisa jadi bertambah atau berkurang. Tetapi harta suami pasti berkurang Pak. Harta istri bisa jadi bertambah atau berkurang. Maka ketika terjadi ada yang perpisahan, maka tidak menyakiti satu dari kedua belah pihak. Selanjutnya, hukum keluar rumah bagi wanita yang sedang iddah. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah. Menurut mazhab Hanafi, wanita yang dijatuhi talak raj'i, artinya masih boleh kembali, ya, ataupun bain, talak total, tidak boleh keluar rumah baik malam maupun siang. Sedangkan wanita yang ditinggal mati suami boleh keluar pada waktu siang dan sedikit waktu malam, namun tetap harus menginap di rumahnya. Menurut mazhab Hanafi, mereka perbedaan antara keduanya adalah wanita yang ditalak menerima nafkah dari harta suami, sehingga tidak boleh keluar rumah selayaknya istri kalau ada nafkahnya. Kondisi ini berbeda dengan wanita yang ditinggal mati suami. Dia tidak menerima nafkah, sehingga harus keluar rumah di waktu siang untuk memenuhi kebutuhannya, dengan catatan mana tahu suaminya kerja pas-pasan.
Selain itu dia juga harus tinggal di rumah yang ditempatinya saat terjadi perceraian. Jika haknya di dalam rumah suami yang telah meninggal tidak terpenuhi, atau ahli waris suami tidak memberi haknya tersebut, maka dia boleh pindah karena ada alasan. Tinggal di rumahnya adalah ibadah, sedangkan ibadah gugur karena alasan yang dibenarkan. Makanya hati-hati bapak-bapak, bil khusus jangan sampai meninggalkan istri dalam keadaan miskin, ya, sakit rasanya, sudahlah ditinggal mati sang kekasih, ditinggal mati tanpa ada apa-apa. Kata Rasulullah sama Abu Dzar, engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada kamu tinggalkan dia dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta sama manusia. Itu Pak ya. Jangan sampai terlantar istri itu setelah kematian suami, jangan sampai. Makanya dari sekarang buat perjanjian, dan itu penting dibuat perjanjian itu. Pokoknya hartamu yang ini. Bahkan kalau seandainya ada jatah bulanan 5 juta, sampai ke istri 5 juta itu, kalau sisa 1 juta itu untuk kamu, simpan, ditabung. Hak kamu jangan diganggu-ganggu. Ini udah ngasihnya kurang, nuntutnya banyak lah. Coba ya. Saya lanjutkan. Mereka melanjutkan, jika Pak mazhab Hanafi, jika dia tidak sanggup membayar beban rumah, artinya istri, ya istri ternyata rumahnya kontrak atau tinggal di tempat yang semuanya mahal Pak, listriknya mahal, rondanya mahal, ya airnya mahal, perawatannya mahal, maka mereka nggak sanggup membayar beban rumah yang ditempati karena jumlahnya besar, maka boleh pindah rumah yang beban biayanya lebih ringan. Saya pernah dapat bocoran itu, ada satu tempat apartemen di Palagan. Memang daerah mahal ya Pak ya. Ada apartemen di sana yang biaya perawatannya per bulan sampai 3.500.000 Pak per bulan. Kasarannya begini, kalau kita kerja di pabrik nggak usah mimpi punya apartemen seperti itu Pak. Ya, tadi saya ngobrol sama bapak-bapak tukang bengkel, istrinya kerja di sarung tangan Eagle yang terkenal itu Pak ya. Ternyata pabriknya, perusahaannya ada di jalan yang menuju Cangkringan itu Pak. Saya bilang tinggi dong gajinya, karena perusahaan terkenal ya. Apa yang tinggi Pak katanya? Gajinya UMR. Loh kok bisa? Saya bilang, iya UMR gajinya. Itu harusnya tinggi Pak. Kenapa perusahaan terkenal? UMR Sleman berapa? 2.100.000, 2.200.000. Saya bilang wah itu rendah sekali, saya bilang gitu. Kenapa? Karena tukang aja sekarang, kita bayar tukang itu yang ladennya saja 120.000 Pak sekarang. Ladennya aja itu. Kalau dia tukangnya nggak mau dibayar segitu. Udah tinggi Pak. Artinya kalau dia full kerja 30 hari 4.500.000 per bulannya. Itu rendah sekali saya bilang gitu. Nah, suaminya di bengkel, istrinya di perusahaan itu, mimpi punya apartemen seperti Palagan, nggak usah mimpi. Kenapa? Perawatannya nggak sanggup, gitu Pak ya. Jadi ada tempat-tempat yang memang perawatannya luar biasa. Artinya kalau hal itu menjadi beban, nggak sanggup istri membayarnya, maka boleh pindah ke rumah yang beban biayanya lebih ringan. Baik itu dijual dulu, beli rumah yang lebih ringan biayanya, atau pindah yang itu dikontrakin, dia pindah ke tempat yang lain. Pendapat ini menunjukkan bahwa biaya sewa rumah merupakan tanggungan perempuan setelah suaminya meninggal.
Dia tidak lagi diharuskan tinggal di rumah tersebut jika tidak sanggup membayar sewanya. Karena itu mereka menjelaskan wanita tersebut tinggal berdasarkan bagian warisan yang menjadi haknya bila mencukupi. Maka ini penting Bapak Ibu, kalau seandainya kita adalah orang yang pandai membuat atau membuka bisnis-bisnis, setidaknya istri dikasih satu bekal bisnis. Ya, pokoknya ini saya kasih bisnis, kamu kelola sendiri, itulah simpananmu. Kita meninggal aman dia, Pak. Terserah dia nanti mau nikah sama yang lain atau tidak, itu terserah dia itu. Penting kita selamatkan keluarga kita. Karena bagi mereka menempati rumah adalah hak wanita yang ditinggal mati suami, baik sedang hamil maupun tidak. Dia hanya harus menempati rumah yang ditempatinya saat suaminya meninggal, siang dan malam. Akan lebih baik jika ahli waris memberinya ganti. Tapi jika tidak, maka dia sendiri yang harus menanggung biayanya. Jadi bahasa begini Pak, setelah suami meninggal, lalu ahli waris suami bilang, pokoknya kami mau warisannya dibagi segera. Perempuan gak bisa apa-apa Pak, istrinya gak bisa apa-apa. Kenapa? Karena pembagian waris itu wajib hukumnya. Yang bisa dilakukan, oke lah kalau gitu kita cari solusinya sama-sama. Bagaimana rumah ini bisa segera dijual, dibagi agar biar saya cari rumah yang lain. Nah maka ini penting nanti mencari pasangan yang soleha, atau menjadikan pasangan kita orang yang soleh, takut sama Allah, agar nanti setelah dia meninggal, ya dia bisa bilang sama keluarganya sebelum dia meninggal, nanti setelah meninggal aku, tolong ini keluargaku dijaga. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk mencari pasangan yang punya keturunan yang soleh, orang-orang baik. Supaya apa? Supaya pasca meninggal suami, istri tidak terlantar. Ya. Tapi kalau dapat keluarga yang cuek, Masya Allah, sakitnya bukan main. Sudah sakit ditinggal suami, ditambah parah karena perbuatan dari keluarga suami yang tidak takut sama Allah. Dan lebih parahnya lagi ditambah anak-anak yang tidak tahu sama Allah. Maka Allah ingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat ke-7, dan hendaklah kalian takut meninggalkan keturunan yang buruk di belakang kalian, keturunan yang tidak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut mazhab Hambali, wanita boleh keluar rumah di siang hari baik iddah yang dijalaninya karena talak maupun ditinggal mati suami. Ibnu Qudamah berkata, wanita yang sedang menjalani iddah boleh keluar untuk menyelesaikan keperluannya di siang hari, baik iddahnya karena ditalak maupun ditinggal mati suami. Jabir menuturkan, bibiku dicerai dengan talak 3, lalu keluar rumah untuk memotong kayu di kebun. Seorang laki-laki yang melihatnya di sana langsung melarangnya. Bibiku mengadukan masalahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, "Ukhruji fajuddi nakhlaki la'allaki an tasaddaqi minhu aw taf'ali khaira." Keluarlah dan potonglah kayu di kebunmu, barangkali engkau dapat bersedekah dengannya atau berbuat baik. Hadis riwayat Nasai dan Abu Daud. Mujahid menyatakan sejumlah sahabat gugur dalam medan pertempuran Uhud. Maka beberapa istri mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengadu, "Wahai Rasulullah, kami merasa sangat kesepian di malam hari. Apakah kami boleh menginap di rumah salah seorang dari kami? Lalu paginya kami baru pulang ke rumah masing-masing." Rasulullah menjawab, "Kalian boleh mengobrol di rumah salah seorang di antara kalian sampai saat hendak tidur. Kalian pulang ke rumah masing-masing." Wanita tersebut tidak boleh menginap selain di rumahnya, dan juga tidak boleh keluar rumah malam-malam kecuali ada keperluan mendesak, karena malam lebih membuka peluang keburukan.
berbeda dengan siang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, beraktivitas dan membeli barang-barang yang diperlukan. Artinya kalau misalnya kita punya tetangga ditinggal mati suaminya, kita lihat kesepian dia, anak-anaknya jauh dan sebagainya, nggak apa-apa kita bilang, Bu sini aja kita ngobrol aja, suami saya lagi pergi kok. Ngobrol di sana, makan siang, nanti dia menjelang sore pulang, nggak apa-apa. Untuk membuat hatinya bahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kebiasaan yang terjadi ketika wanita itu ditalak atau ditinggal mati, ada masa berkabung. Ya, ada masa berkabung. Berkabung selama semasa masa iddah. Wanita yang ditinggal mati suaminya harus berkabung selama masa iddahnya. Bahasa berkabung ini bukan nangis meratapi, bukan. Tapi apa? Berkabung, baik itu mengingat kebaikan suaminya atau menjaga dirinya. Hal ini disepakati oleh seluruh para ahli fikih. Mereka hanya berbeda pendapat tentang wanita yang dicerai dengan talak bain. Menurut mazhab Hanafi, dia juga wajib berkabung, tapi ulama lain berpendapat tidak harus berkabung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya wanita memang semasa iddahnya agendanya berkabung mengingat suaminya, tapi bukan meratapi. Kemudian di antara hal yang paling urgen dipahami adalah tentang nafkah di masa iddah. Ketika perempuan dicerai atau ditinggal mati, bagaimana nafkahnya? Para ahli fikih sepakat wanita yang dicerai dengan talak raj'i, talak yang 1-2, berhak menerima nafkah dan tempat tinggal. Mereka berbeda pendapat tentang wanita yang dicerai dengan talak bain. Menurut Abu Hanifah, wanita yang ditalak bain artinya talak 3, ya, talak 3, berhak menerima nafkah dan tempat tinggal, sama seperti wanita yang ditalak raj'i, karena dia diharuskan menghabiskan masa iddah di rumah suami, yang berarti mesti memenuhi hak suami, sehingga harus mendapat nafkah. Nafkah ini dianggap utang yang sah dan terhitung sejak talak dijatuhkan, tanpa bergantung kepada kerelaan masing-masing ataupun keputusan hakim. Kewajiban utang ini tidak gugur kecuali jika dilunasi atau diputihkan. Misalnya ada perempuan sudah ditalak, pokoknya kamu pulang aja deh, saya udah nggak suka lihat kamu itu. Kalau kamu di sini saya khawatir membunuh orang misalnya. Oke? Baru perempuannya bilang begini, iya saya juga nggak suka sama kamu itu. Daripada ribut, pisah. Lalu si istri bilang begini, saya haram makan dari pemberianmu, maka diputihkan jadinya. Harusnya laki-laki tetap ngasih dia suplai untuk makanan, tetapi gara-gara bahasa itu diputihkan, selesai. Harusnya jadi utang, udah nggak ada lagi utangnya. Ya, karena ada hal-hal yang mendukung untuk hal tersebut. Menurut Imam Ahmad, wanita yang dicerai dengan talak bain tidak berhak menerima nafkah atau tempat tinggal. Dalilnya adalah hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anhu ketika diceraikan suaminya dengan talak bain. Rasulullah berkata kepadanya, engkau tidak berhak menerima nafkah darinya. Menurut Asy-Syafi'i dan Imam Malik, dengan kondisi apapun dia berhak mendapat tempat tinggal, tapi tidak berhak menerima nafkah kecuali bila hamil. Alasannya Aisyah radhiyallahu anhu dan Ibnu Musayyib membantah penjelasan Fatimah binti Qais radhiyallahu anhu. Ibnu Musayyib menyatakan wanita yang ditalak bain tidak boleh keluar atau pindah dari rumahnya kecuali setelah selesai masa iddahnya. Dia tidak berhak menerima nafkah kecuali jika hamil. Dia menerima nafkah hingga melahirkan kandungannya, dan inilah pendapat yang paling kuat yang dipegang oleh penulis kitab ini.
Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Silakan kalau ada. Ibu-ibu ada? Baik, kalau tidak ada, boleh nanti disimpan pertanyaannya. Saya lanjutkan sedikit lagi tentang al-hadhanah, ya, pengasuhan anak. Pasca cerai yang paling menderita pertama setelah suami dan istri adalah anak. Maka bagaimana Islam mengatur tentang hadhanah, tentang pengasuhan anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadhanah bisa diartikan bagian tubuh di bawah ketiak. Namanya hadhanah. Ya. Biasanya kalau kita sayang sama anak itu, kita sering ngapit dia begini ya. Sini sayang. Gini. Namanya ini bagian hadhanah, al-hidn. Sesuatu yang paling, mohon maaf ya Bapak ya, kalau kita ketemu teman-teman atau ketemu istri lama, yang dipegang kan ini di luar. Sehat sayang, gitu ya. Ini namanya hidn. Ya, kenapa? Karena sering dipegang bahasanya. Hingga di atas pinggang. Jadi dari sini ke bawah sampai ke pinggang. Hidhanah syai' berarti dua bagian sisi. Di sini ya, ada dua di sini, namanya hidn. Atau kalau sesuatu yang berada di bawah sayap burung. Di sini burung itu. Nah, itu namanya juga bagian al-hadhanah atau hidn, yang artinya sebagai upaya menjaga anak lelaki kecil atau anak perempuan kecil atau anak yang memiliki gangguan mental yang tidak dapat membedakan sesuatu dan tidak mampu mandiri, mengembangkan kemampuannya, melindunginya dari segala hal yang menyakiti dan membahayakan, dan meningkatkan fisik, mental dan akalnya agar mampu mengemban beban hidup dan menunaikan tanggung jawab. Itulah hadhanah. Ya, itulah pengasuhan itu. Hukum hadhanah atau mengasuh anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, adalah wajib hukumnya. Maka jika ada orang tua, ayah atau ibu setelah meninggal salah satu dari mereka atau talak, lalu mereka pergi serasa tidak pernah punya anak, maka mereka telah berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika diabaikan dapat merusak anak dan membuatnya terlantar. Ingat ya, orang yang menikah itu sangat pengen punya anak. Ada orang yang pengen punya anak, belum Allah kasih mereka anak. Ada orang yang nggak pengen punya anak. Nih Pak ya, ada yang sudah berencana punya anak banyak, belum Allah Subhanahu wa taala izinkan punya anak banyak. Pengasuhan anak adalah hak bersama. Pengasuhan adalah hak anak kecil karena dia sangat bergantung kepada orang yang dapat memberinya perhatian dan perlindungan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan mendidiknya. Ibu juga berhak mengasuh anak karena Rasulullah bersabda kepada seorang wanita, engkau lebih berhak mengasuhnya
ketika pengasuhan merupakan hak anak kecil, maka ibu harus dipaksa untuk mengasuhnya. Bila dipastikan anak tersebut tergantung kepadanya dan tidak ada orang lain yang dapat menggantikannya. Tujuannya jelas, agar hak pendidikan dan pengasuhan tidak terabaikan. Nah, di sini penting diperhatikan ibu-ibu bil khusus yang punya anak yang sudah menikah atau akan menikah, perhatikan agar mereka bisa menjadi pengasuh anak yang baik. Kita dengarkan azan sejenak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Tetapi bisa jadi ada ibu-ibu qadarullah setelah berpisah dari suaminya, dia menjadi single factor dan sulit untuk mengasuh anak secara total karena menuntut dia untuk mencari nafkah. Maka ketika terjadi perkara seperti ini, ya, maka hak pengasuhannya tidak sepenuhnya bergantung kepada ibunya. Boleh digantikan oleh neneknya, misalnya, ya, atau diganti oleh orang-orang yang dekat dengan keluarga istri itu, siapapun dari keluarga istri yang dekat dengannya, jika bersedia. Jika ibu menolak mengasuh, maka ibu tidak lagi berhak mengasuhnya karena dia sendiri yang menggugurkannya. Padahal pengasuhan adalah hak ibu. Beberapa keputusan yang terjadi di Indonesia, sering sekali ketika anak itu kecil, itu hak pengasuhan dikasih ke ibu. Karena bisa dipastikan kalau dia diasuh sama ayah, khawatir diterlantarkan. Karena ayah sering sekali dia fokus kepada cari nafkah. Kalau udah cari nafkah, sering anak ditinggal di rumah, maka dia lebih baik dia sama ibunya. Ibu lebih berhak mengasuh anak daripada ayah, karena model pendidikan yang paling baik adalah pendidikan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Tetapi jika kedua orang tuanya, yaitu salah satu dari mereka, ayahnya, begitu repot mencari nafkah, maka pengasuhan atau pendidikan diambil alih oleh ibunya. Kalau kedua orang tua mampu mengasuh, maka anak ini nanti akan menjadi atau mendapat pendidikan yang baik karena sangat bergantung pada kedua orang tuanya, dan orang tuanya akan terus mengembangkan akal anak, mengembangkan jiwanya dan menyiapkan dia untuk menyongsong kehidupan yang nyata. Tetapi masalahnya ayah tidak selalu ada di dekatnya. Oleh karena itu, pengasuhan ibu lebih diutamakan karena punya kelayakan mengasuh dan menyusui.
Mengingat ibulah yang lebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu dalam hal ini lebih besar daripada ayah. Juga waktu yang dimiliki ibu lebih lapang daripada ayah. Karena itulah ibu lebih diutamakan demi menjaga kemaslahatan anak tersebut. Kalau ibu marah masih mampu untuk menahan amarah. Kalau ayah marah dia, kan ayah itu maunya instan, ngajari sekali harus bisa. Nggak bisa ditabok anaknya. Kalau ibu enggak pakai kasih sayang, makanya anak itu kalau dekat sama ibu dia manja sekali, kalau dekat sama ayah bakalan keras. Maka digabungkan pendidikannya. Kita menghadirkan anak yang tegas lagi penyayang. Kalau keras nggak bagus, tapi tegas lagi penyayang. Makanya kedua-duanya harus berperan. Tidak ada yang boleh beralasan saya udah repot biar istri yang mengasuh anak. Nggak boleh ada alasan seperti itu. Ayah dan ibu harus berperan untuk mengasuh anak. Bapak ibu, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam kajian ini. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan mendatang. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan. Baik, semoga bisa dipahami Pak Ibu dan semoga menjadi ilmu kepada kita untuk menyongsong kehidupan keluarga lebih baik ke depannya. Mari kita akhiri pertemuan dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahalamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.